Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena lantaran Allah berikan rahmatnya, berikan kasih sayangnya, sehingga Allah memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan kepada kita, dan Allah jauhkan kita dari wabah penyakit, yaitu wabah penyakit yang sedang melanda pada saat sekarang ini, yaitu wabah penyakit corona. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan, keberkahan dalam hidup kalian, sehingga akan memudahkan kalian senantiasa dalam menuntut ilmu pengetahuan, walaupun di saat wabah penyakit yang pada saat sekarang ini melanda negara kita. Anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama Bapak Murjani. Bapak mengajar di SMK Negeri 1 Gambut, yaitu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kesempatan ini Bapak hanya ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu dari kelas 10 yang berjudul dengan senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Menuntut ilmu, kata ilmu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yaitu yang merupakan kata kerja yang berarti mengetahui. Selanjutnya, Quraisy Shihab dalam bukunya Menyingkap Tabir Ilahi menjelaskan makna ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Ada lagi juga pendapat yang lain, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat. Artinya apa? Pengetahuan. Sebagai lawan daripada al-jahal, yaitu ketidaktahuan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah sebuah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara itu, yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tidak baik maka akan menjadi baik. Anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun ilmu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang ilmu sifatnya fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan yang namanya ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari ilmu agama, yaitu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Yang kedua, ilmu bersifat fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugurlah kewajiban muslim lainnya. Ini dapat kita contohkan, misalkan adalah salat jenazah ataupun ilmu fardu kifayah yang lainnya. Keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang pertama menjadikan manusia memiliki keunggulan
dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, makanya Allah tugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, mengangkat derajat seseorang manusia. Ini sesuai dengan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan angkat derajat bagi siapa-siapa saja yang menuntut ilmu pengetahuan, atau siapa-siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, warisan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Orang yang alim merupakan adalah waris para nabi. Yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Karena seseorang ketika dia beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya pun akan sia-sia. Yang kelima, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di dalam hadis dikatakan, talabul ilmi afdalu min indallahi minas salati wassiyami wal haji wal jihadi. Inilah keistimewaan orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan, maka lebih afdol daripada minas salati, salat sunat, wassiyami, puasa sunat, wal haji sunat, dan wal jihadi. Inilah beberapa keutamaan dan kemuliaan ilmu pengetahuan dan keistimewaan, dan masih banyak lagi keistimewaan lainnya bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu pengetahuan. Adapun dalil perintah menuntut ilmu pengetahuan, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 122 dikatakan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Surah At-Taubah ayat 122. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, etika dalam menuntut ilmu ada beberapa bagian. Yang pertama, luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu pekerjaan harus diawali dengan yang namanya niat. Kalau kita niat nuntut ilmu karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ilmu yang kalian akan dapat insya Allah bermanfaat bagi diri kalian dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, bersikap hormatlah terhadap guru-guru kalian. Karena tanpa guru-guru kalian, kalian tidak akan pernah bisa dan kalian tidak akan pernah mampu untuk bisa mempelajari ilmu yang diajarkan beliau.
Oleh karena itu, hormati guru-guru kalian supaya kalian mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Yang ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah supaya apa? Supaya ilmu yang kalian dapatkan dapat kalian manfaatkan bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Dan adapun juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu, seperti apa yang dijelaskan sebelumnya tadi. Yang kedua, hindari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapat. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu pengetahuan. Yang kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Karena apabila kalian mengajarkan kepada orang lain, dan orang itu bisa karena ilmu yang kalian dapatkan, karena ilmu yang kalian ajarkan, maka kalian akan mendapatkan pahala jariyah terus menerus sampai akhir kalian. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah daripada menuntut ilmu pengetahuan itu adalah menjadikan orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridha malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Kemudian juga hikmah daripada menuntut ilmu pengetahuan adalah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatun zariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali amal dari tiga ini: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran kita pada saat sekarang ini, yaitu mengenai tentang menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menyempatkan diri kita untuk senantiasa selalu menuntut ilmu pengetahuan dalam keadaan bagaimanapun, karena kewajiban menuntut ilmu pengetahuan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun 'alal kullil muslim wal muslimat. Dan dalam hadis yang lain juga dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.